Saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat website WordPress menggunakan Elementor, sebuah pembuat website WordPress yang populer dan mudah dipelajari dengan sistem drag and drop. Bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam membangun dan mendesain website, di akhir video ini Anda akan memiliki sebuah website yang sudah jadi. Dan Anda akan tahu cara mengelolanya sendiri serta menjaga agar tetap berjalan dengan biaya yang rendah. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui proses menyiapkan hosting untuk website Anda, menginstal WordPress, lalu belajar menggunakan Elementor Page Builder untuk mendesain website custom Anda. Di akhir, kita bahkan akan menghubungkan domain custom Anda. Untuk memulai, daftar Elementor menggunakan tautan pertama di bawah pada deskripsi video. Saat ini Anda bisa mendapatkan diskon 75% untuk tahun pertama dengan menggunakan tautan tersebut, tetapi tautan itu akan selalu memberikan penawaran terbaik yang kami miliki saat ini. Hosting website memungkinkan kita untuk menyewa ruang di server guna menyimpan file-file website kita. Dengan begitu, website kita akan selalu online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk melihat paket yang ditawarkan Elementor untuk hosting WordPress, mari kita klik dulu lihat paket. Elementor adalah sebuah page builder. Dan Page Builder memungkinkan kita membuat website tanpa perlu coding sama sekali. Sebagai gantinya, kita akan membuat website dengan widget drag and drop yang mudah digunakan. Paket Elementor sudah termasuk hosting dan Page Builder mereka, dan keduanya bekerja dengan sangat baik bersama-sama. Semua yang saya tunjukkan di video ini bisa dibuat dengan Core Builder. Kita selalu bisa upgrade nanti jika diperlukan, jadi di bawah paket Lite, klik beli sekarang. Selanjutnya, kita akan mendaftar dan membuat akun untuk Elementor. Buat akun saya, lalu kita bisa memasukkan informasi penagihan kita. Setelah itu kita bisa memasukkan metode pembayaran kita. Dan setelah dimasukkan, klik bayar sekarang. Anda mungkin akan menerima penawaran AI Starter ini, tapi cukup gulir ke bawah dan pilih mulai membuat website Anda. Setelah itu, Anda akan masuk ke alur onboarding Elementor, tapi saya akan membimbing Anda melalui semua yang Anda butuhkan. Jadi kita bisa menghemat waktu dengan melewati ini dan mengklik tanda X di pojok kanan atas. Di sini, kita melihat dashboard Elementor dan kita mendapat notifikasi bahwa kita perlu memverifikasi email kita. Ini penting untuk menyelesaikan pendaftaran dan hosting kita. Jadi mari buka kotak masuk email kita di tab baru. Cari email dari Elementor dengan subjek, mohon konfirmasi alamat email Anda. Buka email tersebut, lalu klik konfirmasi email Anda. Anda bisa kembali ke dashboard Anda dengan mengklik pergi ke Elementor saya di sini. Menyegarkan dashboard Elementor Anda yang asli akan membawa Anda ke tempat yang sama. Di sini, pada tab situs web, jadi saya akan menutup tab tambahan ini. Sekarang kita sudah memiliki Elementor sebagai paket hosting kita bisa mulai proses instalasi WordPress. Klik buat situs web yang dihosting di pojok kanan atas. Lalu pilih gunakan langganan ini di bawah paket yang baru saja kita buat. Karena kita memulai dari awal, mari pilih buat situs baru. Di akhir video ini, saya akan menunjukkan cara memberikan domain khusus untuk situs web Anda. Domain khusus hanyalah nama situs web Anda, dan kita sudah mendapatkan satu gratis yang termasuk dalam paket kita. Pengaturannya mudah, tapi bisa memerlukan waktu untuk diproses. Jadi, mari lanjutkan dengan pengaturan WordPress kita untuk saat ini, dan klik lewati dan gunakan domain sementara. Elementor kemudian memberitahu kita bahwa situs kita sudah siap. Mari klik selesaikan pengaturan situs Anda. Sekarang Anda mungkin akan diarahkan ke halaman akses terbatas ini. Jika itu terjadi, jangan khawatir. Berdasarkan pengujian saya, ini hanya gangguan kecil dalam proses Elementor. Cukup buka tab baru dan masuk kembali ke Elementor. Anda seharusnya melihat halaman ini dan kemudian Anda bisa melanjutkan kembali. Saya akan memindahkan tab ini dan menutup tab error kita. Mari arahkan kursor ke situs web yang dihosting Elementor kita dan klik buka WP Dashboard. WordPress telah terpasang dan sekarang kita sudah masuk ke dashboard admin WordPress. Ini adalah bagian belakang dari situs web kita dan kita akan sering mengunjungi bagian ini saat menyesuaikan situs web kita. Sebelum kita mulai menggunakan pembuat halaman Elementor, ada beberapa hal yang sebaiknya kita bersihkan di dalam dashboard WordPress agar benar-benar memulai dari awal. Mari kita lakukan itu sekarang. Saya akan menutup ini dan mengabaikannya. Di bawah menu opsi layar, mari hapus centang semua elemen layar ini. Sekarang dashboard kita terlihat rapi dan bersih. Selanjutnya, jika kita mengunjungi menu postingan, lalu semua postingan, kita bisa arahkan kursor ke postingan Hello World dan klik sampah. Kemudian, dari tempat sampah, kita bisa menghapus postingan ini secara permanen.
Kita bisa melakukan hal yang sama di menu halaman, lalu semua halaman, dan jika kita arahkan kursor ke sampel homepage, klik opsi lainnya, lalu klik sampah, kemudian kunjungi tempat sampah, dan dengan cara yang sama, kita bisa menghapus halaman ini secara permanen. Sekarang setelah kita membersihkan beberapa hal yang tidak kita perlukan, mari masuk ke pengaturan di menu sebelah kiri untuk mengubah beberapa hal penting di sana. Pada pengaturan umum, kita melihat judul situs dan tagline kita. Jika kita melihat di bilah admin WordPress, kita juga dapat melihat judul situs kita di sini. Mari kita ubah keduanya. Hal-hal yang khusus untuk situs web Anda. Saya akan menambahkan tutorial WordPress sederhana dari Dan, dan mari pelajari Elementor dan WordPress. Gulir ke bawah, lalu klik simpan perubahan. Sekarang, judul situs kami telah berubah di bilah menu di sini. Command klik pada Mac atau Control klik pada Windows akan membuka situs kita di tab baru dan melihat perubahan judul dan tagline situs kita berlaku. Baiklah, kita tutup saja untuk saat ini. Kembali ke pengaturan, di bawah tab diskusi di sini, mari nonaktifkan izinkan orang untuk mengirimkan komentar pada kiriman baru. Ini akan membantu membatasi jumlah komentar spam sehingga kita dapat menggulir ke bawah dan menyimpan perubahan. Sekarang, setelah kita menyelesaikan beberapa hal pembersihan tadi, kita siap untuk menginstal tema dan plugin kita agar bisa mulai menggunakan Elementor Page Builder dengan WordPress. Di menu sebelah kiri, mari kita pergi ke tampilan, lalu tema. Tema itu seperti template desain untuk situs web Anda. Tema mengontrol tampilan situs Anda, termasuk warna, font, tata letak, dan gaya. Hello Elementor adalah tema aktif kita saat ini, tapi kita akan menggantinya dengan salah satu tema gratis paling populer, yaitu Astra. Klik tambah tema baru, lalu cari tema Astra yang Anda inginkan. Kemudian klik install, dan setelah proses instalasi selesai, klik aktifkan. Jika kita klik detail tema untuk tema Hello Elementor kita bisa menghapus tema ini. Sekarang setelah tema baru kita terpasang, kita bisa menginstal plugin Starter Templates. Di menu kita, klik plugin. Plugin adalah ekstensi yang bisa diinstal di situs web WordPress Anda. Setiap plugin memungkinkan Anda menambahkan fitur baru ke situs WordPress Anda, mirip seperti aplikasi di ponsel pintar Anda. Plugin Starter Templates akan memberi kita akses ke ratusan template gratis yang akan memudahkan kita dalam mendesain situs web. Klik tambah plugin, lalu cari plugin Starter Templates. Mari kita klik install sekarang, dan setelah proses instalasi selesai, aktifkan. Untuk memulai, mari kita membangun dengan template, dan mari kita pilih Elementor di sini sebagai pembuat halaman kita, karena ini akan memungkinkan pembuatan situs web dengan cara drag and drop yang sederhana. Saya akan pilih mungkin nanti di sini. Sekarang kita perlu memilih sebuah template. Template berbeda dengan tema yang sudah kita pilih sebelumnya saat menginstal Astra. Tema tersebut mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Namun, template hanya mengatur tata letak untuk satu halaman tertentu saja, seperti halaman beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda dapat menelusuri template berdasarkan kategori di sini, dan Anda akan melihat bahwa template berbayar ditandai sebagai premium. Namun, ada banyak template gratis yang bisa digunakan untuk memulai, dan menggunakan template akan menghemat banyak waktu, serta membuat kita langsung mendapatkan tampilan yang profesional. Jika Anda mengklik salah satu template ini, Anda akan mendapatkan pratinjau seperti apa tampilannya, dan Anda bahkan bisa menavigasi halaman-halamannya di sini. Untuk kembali dan memilih yang lain, Anda cukup mengklik tanda X. Saya akan menggunakan template yang bernama Planet Earth ini, karena ini bagus untuk dipelajari. Elementor Page Builder dan fleksibel digunakan untuk berbagai industri. Setelah kita memilih template, Anda bisa mulai menyesuaikan situs web Anda dengan logo situs, dan Anda juga bisa mengganti pasangan font jika mau. Di bawahnya, kita bisa bereksperimen dengan palet warna baru, tapi untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan pengaturan default dan kita bisa klik lanjutkan. Pada langkah pemilihan fitur ini, saya akan klik lewati langkah ini. Jika Anda melihat batas memori tidak mencukupi, Anda juga bisa memilih untuk melewati dan melanjutkan di sini. Lalu pada layar ini, Anda sebenarnya tidak perlu mengisi informasi Anda di sini, tetapi Anda harus mencentang kotak ini untuk mengakui bahwa Anda akan menimpa pengaturan situs dan menambahkan konten baru. Setelah dicentang, klik kirim dan bangun situs web saya. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 menit, tetapi setelah selesai, Anda bisa klik di sini untuk melihat situs web Anda. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat sisa halaman beranda kita, dan kita bisa menavigasi ke halaman lain di bilah menu untuk melihat-lihat. Sebagai contoh, ini adalah halaman tentang kami. Dan ini adalah halaman layanan.
Mari kita lihat seperti apa tampilan halaman-halaman ini dari dalam dashboard WordPress kita. Pergi ke nama situs web kita di bilah admin WordPress. Lalu kita bisa klik kanan dan buka dashboard kita di tab baru. Untuk sekarang, saya akan menutup Elementor, memulai template kita, dan kotak masuk email saya. Sekarang kembali ke dashboard yang baru saja kita buka. Dari dashboard, mari kita pergi ke menu halaman di sebelah kiri. Dan di sini kita bisa melihat daftar halaman kita. Sekarang situs kita sudah dibangun, dan tema, plugin, serta template kita sudah diurus. Mari kita kustomisasi situs web kita menggunakan pembuat halaman Elementor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke pembuat halaman. Dari tampilan halaman ini, kita cukup klik Edit dengan Elementor pada halaman yang ingin kita edit. Saya akan menekan command klik pada tautan ini untuk membuka halaman beranda di tab baru. Jadi itu cara pertama, tapi mari kita tutup dulu, dan saya akan tunjukkan cara lainnya. Dari dalam halaman, mari kita pergi ke tautan kunjungi situs kita lagi, dan command klik ini untuk membukanya di tab baru. Dan setelah halaman beranda kita terbuka, kita bisa klik Edit dengan Elementor di sini, di bilah WP Admin. Saya akan menutup halaman layanan kita yang tadi. Untuk mulai menyesuaikan, mari kita pahami dulu bagaimana struktur halaman website kita. Setiap halaman di website kita dibangun menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer ini terdapat elemen-elemen. Saya akan menutup panel ini. Panel struktur mengambang di sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana kontainer dan elemen kita diatur di halaman. Di halaman beranda, kita memiliki 4 kontainer utama. Jika kita mengkliknya di panel struktur, maka kontainer yang saya klik akan dipusatkan, dan kontainer tersebut akan ditampilkan dengan garis tepi magenta seperti ini. Jika saya membuka kontainer utama ini, kita akan melihat satu lagi yang diberi garis tepi abu-abu di sini. Lalu di dalam kontainer ini, kita bisa melihat ada 4 item. Sebuah spacer, 2 judul, dan kemudian sebuah tombol. Terkadang menutup panel struktur itu membantu, tetapi jika Anda ingin membukanya kembali, tekan Command atau Control, dan saya akan menyalakan dan mematikannya. Atau, jika saya menutup ini, lalu klik kanan pada elemen manapun, dan pilih struktur, itu juga akan membukanya kembali. Untuk memindahkan sebuah kontainer, kita bisa melihat garis tepi magenta ini jika kita mengarahkan kursor ke kontainer tersebut. Kita bisa mengambil pegangan kontainer, lalu memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sama seperti di aplikasi lain, jika kita ingin membatalkan pemindahan itu, kita bisa menekan Command Z. Saya akan menutup panel struktur. Untuk menambahkan kontainer baru, mari arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik icon plus untuk menambah yang baru. Mari kita klik plus sekali lagi di sini, dan untuk saat ini kita pilih Flexbox. Saya bisa menjelaskan perbedaan antara Flexbox dan Grid nanti. Saya akan memilih struktur 2 kolom ini, dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa elemen. Jadi jika kita pergi ke sini, di sebelah kiri, dan kita klik tambah elemen, itu akan membawa kita kembali ke widget kita. Dan saya bisa langsung menyeret judul baru ke sini. Saya juga bisa menambahkan paragraf baru dengan widget editor text. Garis magenta itu menunjukkan di mana elemen akan diletakkan, dan kita juga bisa menambahkan tombol. Dan saat Anda menyeret elemen, Anda akan melihat garis magenta ini yang menunjukkan di mana widget akan ditempatkan. Misalnya, Anda bisa melihat bagaimana lokasi berubah saat kita menyeret dan memindahkan tombol kita. Untuk menghapus elemen, kita bisa klik kanan dan pilih hapus. Saya akan menghapus teksnya. Jika Anda pilih sebuah elemen, lalu kita buka kembali panel struktur, kita bisa menghapus elemen itu dari sini. Dan kemudian kita juga akan melihat kontainer ini di panel struktur, kita bisa menghapusnya. Atau, jika kita mengarahkan kursor ke seluruh kontainer ini, kita bisa klik X untuk menghapus seluruh kontainer. Jika Anda pernah melakukan perubahan yang ingin dibatalkan, Elementor menyimpan riwayat tindakan yang bisa kita kembalikan. Untuk mengakses riwayat tersebut, klik logo Elementor di kiri atas, lalu pilih riwayat. Jika kita mengklik tindakan penghapusan kontainer, itu akan membatalkan penghapusan kontainer kita. Kemudian kita bisa kembali ke versi terbaru dengan memilih tindakan terbaru. Dan jika kita ingin melihat pratinjau halaman kita bisa menutup panel Elementor dengan pegangan di sini. Atau, kita bisa mengklik ikon mata untuk melihat pratinjau perubahan. Lalu kita bisa menutup tab pratinjau perubahan dan membuka kembali panel Elementor kita. Kita bisa mengunjungi situs kita yang sebenarnya dengan mengklik panah drop-down ini dan memilih Lihat Halaman.
itu akan membawa kita ke situs kita yang sebenarnya, yang untuk saat ini masih di domain sementara ini. Tapi mari kita tutup ini dan lanjutkan kustomisasi. Sekarang setelah kita memahami kontainer dan elemen, mari kita lihat cara menyesuaikan teks, karena ini akan menjadi elemen yang populer di situs web kita. Klik pada pratinjau judul kita, yang saat ini berjudul Earth, dan perhatikan bahwa itu akan membuka opsi edit heading kita. Di dalam opsi ini, kita melihat ada 3 tab, konten, gaya, dan lanjutan. Di bawah tab konten, kita bisa mengubah judul dari Earth menjadi WordPress. Kita juga bisa melakukannya langsung dengan mengklik dan mengedit pratinjau. Di bawah judul adalah tempat kita bisa menambahkan tautan jika diinginkan, dan kita juga memiliki opsi untuk mengubah tag HTML di sini. Sekarang, di bawah tab gaya, kita memiliki lebih banyak opsi untuk mengontrol tampilan visual judul kita. Kita bisa meratakannya ke kiri, kanan, rata, atau kembali ke tengah. Jika Anda membuka menu edit untuk tipografi, Anda akan menemukan banyak pengaturan font yang umum. Kita bisa mengubah ukuran font di sini. Kita bisa mengubah ketebalan font, misalnya menjadi semi-bold. Saat ini judul ini telah diubah menjadi huruf kapital semua. Kita bisa mengubah gaya antara normal, miring, atau oblique. Saya akan tetap menggunakan gaya normal. Lalu kita juga punya dekorasi teks. Kita akan melihat lebih dekat tentang tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata sebentar lagi. Tapi jika kita menutup bagian tipografi ini, Anda bisa mengakses beberapa pengaturan yang jarang digunakan, seperti garis luar teks, bayangan teks, dan mode campuran dari dalam tab gaya. Dan terakhir, yang mungkin sering Anda gunakan, yaitu warna teks. Jika Anda mengklik pemilih warna di sini, Anda akan mendapatkan akses ke warna kode hex. Jadi Anda bisa memilih warna apapun yang Anda inginkan dan melihat pratinjau perubahannya secara langsung. Atau jika Anda menutup ini dan mengklik ikon globe, maka Anda akan mendapatkan akses ke semua warna yang merupakan bagian dari tema ini. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga agar elemen-elemen Anda terlihat serasi dengan semua hal lain di situs web Anda. Jadi kita bisa mengubah ini kembali ke tema brand alternatif. Di bawah hover, Anda bisa mengubah perilaku warna ini seolah-olah judul ini adalah sebuah tautan. Jika kita menggulir ke bawah ke elemen editor teks di bawah judul About Us dan kembali ke tab Style, mari kita tinjau kembali pengaturan tipografi untuk melihat beberapa opsi spasi yang tersedia. Jika saya menggulir ke bawah di sini, Anda bisa melihat bagaimana tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata memengaruhi tampilan teks. Jika kita mengklik ikon panah melingkar di sini, gaya editor teks akan kembali ke pengaturan default. Di tab Advanced, kita memiliki lebih banyak opsi untuk pengaturan spasi dan perataan, namun kita akan membahasnya nanti. Untuk sekarang, mari kita jelajahi jenis elemen lainnya. Kita bisa mengedit teks tombol seperti elemen teks biasa, tetapi kita juga bisa menyesuaikan tombol itu sendiri. Mari kita gulir ke atas ke tombol yang ada di bagian atas beranda kita. Mari kita hapus saja tombol ini dan mulai dari awal. Jadi jika kita klik kanan, kita bisa menghapusnya, lalu dari panel elemen, kita bisa seret dan lepas tombol baru ke dalamnya. Mari kita mulai mengedit tombol kita. Di tab konten, saya akan membiarkan tipenya tetap default. Tapi saya akan mengubah teksnya di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada elemen teks lain, dan saya akan menulis, dapatkan WordPress. Dan biasanya, tombol membantu pengunjung kita untuk menavigasi antar halaman di situs web kita. Jadi di bagian tautan ini, saya ingin tombol ini membawa pengunjung ke halaman kontak kita. Jika Anda mulai mengetik kontak dan menghapus ini, halaman kontak kita akan muncul di sini dan kita bisa memilihnya. Sekarang Anda bisa melihat URL-nya sudah terisi di sini. Anda juga bisa menambahkan ikon di samping teks tombol Anda. Jadi kita bisa mengunggah ikon, atau jika Anda klik pada perpustakaan ikon, sudah ada beberapa dari font awesome yang bisa kita lihat. Jika kita klik pada perpustakaan font awesome brand dan mencari WordPress, ternyata ada beberapa pilihan. Jadi mari kita klik ini dan masukkan. Dan kembali ke sini, kita bisa mengubah posisi ikonnya. Dan kita bisa mengubah jarak antara ikon dan teks jika kita mau. Saya rasa saya lebih suka posisinya di sebelah kanan. Sekarang, di bawah bagian gaya, mari kita lakukan beberapa perubahan pada tampilan tombolnya. Pertama, saya akan memusatkan posisinya. Jika saya membuka pengaturan tipografi, saya bisa memilih font baru. Saya bisa memperbesar ukurannya, menurut saya ukuran 25 sudah bagus. Dan saya bisa menebalkan teksnya, mungkin juga mengurangi jarak antar huruf sesuai keinginan saya. Dan jika saya menggulir ke atas dan menutup panel tipografi,
Saya suka warna teks tombol yang putih di sini, tapi kita juga bisa mengubah warna tombolnya sendiri. Kita bisa memilih warna hex seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, atau kita bisa memilih sesuatu dari tema kita, dan saya mungkin akan memilih aksen. Di bawah bayangan kotak, kita punya beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk membuat tombol kita lebih menonjol. Jika saya ingin tampilannya halus, kita bisa mengatur sebaran bayangan sehingga bayangannya hampir tidak melewati tepi tombol kita. Kamu juga punya kendali atas blur di sini, dan di bagian warna, kita bahkan bisa menurunkan opasitas bayangan itu. Jadi saya akan menutup pemilih warna dan opsi bayangan kotak. Radius border adalah cara untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam. Jadi jika kamu mengaturnya ke tingkat ekstrim, kamu bisa membuat tombol yang sangat bulat di sini. Saya akan memilih angka seperti 5 untuk efek yang jauh lebih halus. Dan nilai-nilai ini bisa dihubungkan atau dipisahkan dengan tombol di sini. Dan di bagian padding, kamu punya kontrol yang lebih banyak lagi terhadap bentuk tombolnya. Mari kita lepaskan tautan nilai-nilai ini dengan mengklik ikon rantai, dan saya rasa sekitar 15 piksel di atas dan bawah serta 25 di kanan dan kiri akan terlihat bagus. Terakhir, jika kita memilih hover di sini, kita punya kendali penuh atas bagaimana tampilan tombol saat berada dalam keadaan hover. Jadi mari kita aktifkan bayangan kotak. Jika Anda ingat, kami baru saja mencerahkan bayangan status normal, jadi nilai default untuk bayangan kotak pada status hover akan membuat tombol membesar. Lebih gelap. Mari kita coba itu. Kita juga dapat mengubah warna tombol hover. Jadi mari kita klik globe. Mari pilih aksen, lalu edit menjadi sedikit lebih gelap. Dengan cara itu, saat kita mengarahkan kursor, warna aksen ini juga akan menjadi lebih gelap. Dan ini terlihat bagus menurut saya. Tapi Anda juga bisa mengubah durasi transisi di sini jika Anda ingin prosesnya berlangsung lebih lama. Dan Anda bahkan bisa menambahkan animasi hover. Ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara mengubah gambar elemen umum lainnya. Ada 2 jenis gambar. Di bagian atas halaman kita, ada gambar latar belakang, dan gambar ini memenuhi seluruh ruang kontainer ini. Dan kemudian jika kita gulir ke bawah, gambar-gambar ini adalah elemen gambar. Pertama, mari kita ubah elemen gambar ini. Saat kita mengklik gambar tersebut, kita akan melihat 3 tab pengaturan yang sudah kita kenal. Di bawah konten, jika kita mengarahkan kursor pada gambar ini, kita dapat mengeklik pilih gambar. Itu akan membawa kita ke perpustakaan media kita. Dari sini, kita dapat memilih salah satu gambar yang disertakan dalam template kita. Gambar-gambar ini telah digunakan di situs kami. Jika kita klik cari gambar, ini adalah gambar bebas hak cipta yang bisa kita gunakan, atau kita bisa kembali ke unggah dan kita bisa mengunggah gambar milik kita sendiri. Saya akan memilih sebuah file, lalu saya akan mengunggahnya untuk memasukkannya ke perpustakaan media saya. Kemudian saya akan klik pilih dan menambahkannya ke situs saya. Saya kemudian bisa mengulangi proses tersebut untuk mengisi gambar placeholder lainnya di dalam kontainer ini, di situs saya. Jika kita klik salah satu gambar yang baru saja kita unggah, kita bisa pergi ke tab gaya di atas sini, dan kita bisa mengubah tampilan gambar tersebut. Saya bisa mengubah ukurannya dengan penyesuaian lebar dan tinggi. Mungkin saya akan mengaturnya menjadi 90% di sini. Kita bisa menambahkan beberapa sudut yang lebih membulat. Saya rasa angka 10 terlihat bagus. Dan kita bisa mengaktifkan bayangan kotak yang halus, seperti yang kita lakukan pada tombol kita. Anda bisa menyesuaikan slider atau memasukkan nilai secara langsung. Setelah mencoba-coba Canvas, saya rasa tampilan seperti ini terlihat bagus, dan karena saya ingin gambar-gambar ini terlihat konsisten di dalam kontainer ini, saya akan meluangkan waktu untuk melakukan perubahan yang sama pada 2 gambar lainnya. Sama seperti elemen gambar ini, kita juga memiliki kontrol atas cara kerja latar belakang kontainer. Jadi saya sudah menggulir ke bagian atas halaman. Mari kita pilih kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Dan di bawah tab Style, tipe latar belakang diatur ke klasik. Jadi kita bisa membuatnya hanya berupa warna sederhana. Tapi mari kita ganti gambarnya dengan mengklik gambar dan memilih yang baru. Saya akan mengunggah sesuatu di sini lagi dan memilih sebuah file. Pilih lagi setelah gambar itu selesai diunggah. Dan setelah itu diganti, kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa pengaturan penting di sini. Posisi sangat penting dalam kasus seperti ini. Secara default, gambar akan diposisikan di tengah-tengah, tapi saya ingin ada sedikit ruang di sini antara elemen-elemen ini dan pegunungan di latar belakang gambar saya. Jadi ini agak sulit divisualisasikan, tapi saya tahu bahwa rasio aspek gambar saya lebih tinggi daripada wadah ini.
Jadi jika saya mengubah posisinya ke atas tengah, saya mendapatkan sedikit lebih banyak ruang yang saya inginkan di sekitar elemen-elemen ini. Saya suka jika attachment diatur ke scroll. Jika kita menggulir halaman web kita bisa melihat bahwa gambarnya terlihat seperti dipasangkan dengan elemen-elemen lain yang ada di depannya. Jika kita mengubah ini menjadi fixed, gambar akan tetap di tempatnya saat kita menggulir. Dan wadahnya berfungsi hampir seperti jendela yang bergerak untuk melihat gambar yang dipasangkan di belakang yang tetap diam. Mengatur ukuran tampilan ke cover biasanya adalah pilihan terbaik, tetapi jika saya mengaturnya ke contain, terkadang. Melakukan ini membantu untuk memahami seperti apa rasio aspek Anda. Dan saya bagi mengubah lampiran ke embodied ke scroll dan tetap menggunakan cover untuk ukuran tampilan. Overlay latar belakang adalah pengaturan lain yang berguna di sini dan saya suka menggunakannya untuk mencerahkan atau menggelapkan gambar latar belakang saya. Jadi jika kita ke sini dan memilih hitam sebagai warna latar belakang, lalu kita atur opasitasnya menggunakan slider, kita bisa mendapatkan tampilan apapun yang kita inginkan. Namun, untuk situs web ini, saya pikir menggunakan warna putih dan menyesuaikan opasitas akan membantu kita meningkatkan kontras, dan ini terlihat sedikit lebih baik di mata saya. Elemen seperti judul dan tombol ini terlihat lebih menonjol. Jika kita kembali ke latar belakang, ada jenis latar belakang lain selain klasik yang mendukung gambar. Gradient memungkinkan kita memilih dua warna dan menyesuaikan tampilan menggunakan penggeser lokasi untuk setiap warna dan penggeser sudut. Kita bisa melihatnya di sini. Mari pilih warna di sini. Dan Anda dapat melihat bagaimana warna pertama berinteraksi dengan warna kedua. Dan kita dapat menggunakan lokasi warna pertama dan warna kedua beserta sudutnya untuk menciptakan tampilan ini. Anda juga dapat menambahkan latar belakang video menggunakan video YouTube apapun yang Anda unggah. Untuk tujuan demonstrasi, saya menemukan video beberapa gunung. Jadi saya akan menempelkan tautan ini di sini. Saya tahu cap waktu dan detik yang telah saya cari sebelumnya. Jadi saya akan memasukkannya di sini. Lalu ketika saya menempelkan tautan saya, video akan langsung menuju ke bagian yang sudah saya pilih. Berdasarkan cap waktu ini, jika Anda memutuskan untuk menggunakan latar belakang video, gambar cadangan latar belakang ini penting untuk berjaga-jaga jika videonya tidak dimuat. Selain itu, dalam kasus ini, kita mungkin ingin meningkatkan opasitas lapisan putih di sini karena kontrasnya kurang baik. Jika saya mendekatkannya ke angka 50, kita bisa melihat kata-kata di judul dan tombol jauh lebih jelas. Terakhir, jika kita menggulir ke atas, kita bisa mengubah tipe latar belakang ini menjadi slideshow. Di sini, Anda bisa memilih beberapa gambar untuk menambahkan galeri. Saya akan memilih beberapa gambar yang sudah ada di sini, lalu membuat galeri baru, lalu sisipkan. Saya akan menutup peringatan ini untuk keperluan demonstrasi, tapi kita bisa membiarkan gambar-gambar ini berputar tanpa henti. Agar lebih jelas saat demonstrasi, kita bisa memperpendek durasi di sini, supaya gambar-gambar ini berganti lebih cepat. Kita juga bisa menyesuaikan efek transisi dan durasinya jika Anda mau. Tapi untuk saat ini, saya lebih suka tipe latar belakang klasik, jadi kita akan tetap menggunakan ini. Sekarang setelah kita melihat cara mengedit semua jenis elemen utama, mari kita pelajari cara mengatur jarak antar elemen tersebut. Untuk memulai, mari kita pergi ke menu tarik turun halaman di bilah atas, lalu kita dapat memilih halaman tentang kita. Klik simpan dan keluar jika diminta. Margin dan padding adalah dua alat yang kita miliki untuk mengontrol spasi. Mari gulir ke bawah pada halaman tentang kami hingga kita sampai pada wadah ini dan kita akan melihat cara kerjanya. Mari klik pegangan di sini, lalu buka tab lanjutan. Dan di sini Anda dapat melihat kontrol kami untuk margin dan padding. Dan jika keduanya mengatur spasi, apa perbedaan antara margin dan padding? Melihat ilustrasi ini, jika Anda membayangkan setiap elemen konten kita memiliki sebuah batas, maka padding adalah jarak di dalam antara konten dan batas tersebut. Dan margin adalah jarak di luar atau di sekitar batas tersebut. Jadi jika kita melihat contoh kita di sini, kita sudah memiliki padding atas dan bawah. Jika saya atur padding atas ini menjadi 0, lalu tahan tombol panah untuk meningkatkannya. Secara real time, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Jika kita mencoba hal serupa dengan margin, dan saya menahan tombol panah ini, Anda bisa melihat bahwa jaraknya bertambah, tapi tidak di area gambar. Saya bisa mengatur ini kembali ke 0, dan Anda juga bisa melepaskan tautan antara nilai-nilai ini.
Jadi kita bisa menambah hanya margin atas saja, bukan di semua sisi. Seringkali menambah padding atau margin mungkin terlihat sama, itu karena tidak ada batas yang terlihat. Jadi mari kita ambil tombol kita sebagai contoh. Saya akan mengkliknya dan melepaskan tautan nilai padding kita. Untuk bersembah margin di atas atau menambah padding di atas, tombol kita tetap bergerak ke arah yang sama. Dan tidak ada hal yang terlalu berbeda yang terjadi ketika kita mengubah salah satu di antaranya. Saya akan mengatur ini kembali. Dan ada cara lain untuk menambah jarak, yaitu dengan widget spacer. Jadi mari kita klik tambah elemen di sini, di bagian atas. Mari kita temukan spacer di sini, dan saya akan menyeretnya ke atas tombol kita. Saat kita memilih spacer kita, penggeser ini akan muncul, dan ini hanyalah cara lain untuk menambah ruang. Saya akan menghapus ini untuk saat ini. Terus itu cara terakhir untuk mengatur jarak, dan jika kita pergi ke bagian paling atas halaman, kita klik pada pegangan kontainer kita. Di tab tata letak, Anda akan melihat penggeser tinggi minimum ini. Saat ini diatur ke 600, tetapi menyesuaikan penggeser akan dengan mudah menambah atau mengurangi jarak dari atas dan bawah bagian ini. Kita akan tetap biarkan di 600 untuk saat ini. Jadi sekarang kita tahu cara mengatur jarak elemen di dalam kontainer, tapi bagaimana kita mengatur tata letak dari dalam sebuah kontainer? Untuk menunjukkan cara melakukannya, mari kita buat ulang tata letak 3 kolom dari beranda kita di halaman tentang kami di sini. Untuk mengingat kembali seperti apa tampilannya, mari kita klik panah ini, lalu lihat halaman. Mari kita pulang dan gulir ke bawah, dan tata letak 3 kolom inilah yang ingin kita buat ulang. Kembali ke halaman tentang kita, di bawah wadah 1 kolom ini, dan di atas tata letak 2 kolom ini, mari klik tanda plus, lalu plus lagi. Dan kita memiliki pilihan antara Flexbox dan Grid. Tata letak Grid lebih rumit. Mereka memungkinkan tata letak 2 dimensi paling baik digunakan untuk daftar produk, galeri, dan desain yang rumit. Namun kami akan memilih Flexbox di sini. Flexbox paling cocok untuk tata letak baris atau kolom yang sederhana dan tampilannya tetap bagus di berbagai ukuran layar. Mari kita pilih struktur sederhana yang pertama, dan itu akan membuat wadah pertama kita. Di bawah tab tata letak dari wadah ini, pastikan bahwa lebar penuh dipilih di bawah lebar konten. Lalu, mari tambahkan wadah lain ke dalam wadah asli ini dengan mengklik tambah elemen dan menyeret wadah ke dalamnya. Ini akan menjadi yang pertama dari 3, jadi kita perlu mengubah ukurannya agar pas. Pastikan lebar konten diatur ke lebar penuh, lalu ubah nilai lebarnya menjadi 33,33. Sekarang kita sudah punya yang pertama, kita bisa menduplikasinya untuk menghemat waktu. Jadi mari klik kanan, lalu pilih duplikat di sini. Atau kita bisa menggunakan Command D di Mac atau Ctrl D di Windows untuk melakukan hal yang sama. Dan seperti yang bisa Anda lihat, kontainer kita telah tersusun secara vertikal. Untuk mengubahnya menjadi tata letak kolom yang kita inginkan, klik pegangan pada kontainer utama, lalu ubah arah di sini menjadi baris horizontal. Jika kita ratakan konten ke tengah, kita bisa memastikan semuanya berada di tengah. Dengan 3 kolom yang sudah siap, kita bisa lanjut menambahkan beberapa konten. Saya akan klik tambah elemen di bagian atas, lalu saya akan menyeret sebuah gambar ke kolom pertama ini. Lalu saya akan menambahkan judul di bawah gambar, dan kemudian saya akan menambahkan editor teks di bawahnya. Biasanya Anda ingin menambahkan konten yang berbeda pada ketiga elemen ini dibandingkan dengan yang sudah ada di situs kita. Tapi karena kita sedang mencoba meniru beranda kita, saya akan menambahkan konten yang sesuai. Dan sekarang ini sudah sesuai dengan konten dari beranda kita. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa gaya judul ini tidak persis sama dengan gaya judul yang satu lagi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuka pengaturan untuk judul ini. Kita bisa masuk ke gaya, tipografi, dan kita bisa mengubah judul ini menjadi huruf kapital semua. Atau, jika kita melakukan klik pada judul ini, lalu kita bisa melakukan klik kanan untuk salin, kita kemudian bisa pergi ke judul baru kita yang telah kita buat. Lalu kita bisa melakukan klik kanan untuk tempel gaya. Selanjutnya, jika kita ingin mengisi struktur yang sama dari kontainer ini di 2 kolom lainnya, akan lebih cepat untuk menduplikasi apa yang sudah kita miliki di sini, daripada menyeret dan menjatuhkan elemen ke dalam kontainer kosong ini dari awal. Jadi mari kita klik kanan dan hapus 2 kontainer kosong di sebelah kanan ini. Lalu, jika kita memilih kontainer pertama kita
kita bisa klik kanan dan duplikat, lalu tekan Command D untuk melakukannya sekali lagi. Setelah menduplikasi kontainer untuk menciptakan konsistensi di antara kontainer, mengisi konten kita pun jadi jauh lebih cepat. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan padding di dalam kontainer agar ada ruang di bagian atas. Mari kita klik pegangan kontainer lalu pada tab Advance, lepaskan tautan nilai padding dan coba masukkan 50 pixel di bagian atas. Memahami tata letak konten dan pengaturan jarak ini akan memungkinkan Anda membangun apapun dari awal, tetapi blok dan template akan menghemat banyak waktu Anda dengan mempermudah pekerjaan desain. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya. Mari kita klik icon plus di atas kontainer yang baru saja kita buat. Dan alih-alih menekan plus di sini, kali ini mari kita klik icon Starter Templates. Di sini, kita belum ingin mengimpor satu halaman penuh, melainkan hanya sebagian yang disebut blok. Mari kita klik ini, dan saya bisa mencari apa yang saya inginkan, atau jika saya gulir ke bawah, mungkin saya ingin mengambil yang ini. Setelah mengkliknya, saya akan mengimpor blok tersebut, dan Anda bisa melihatnya di sini. Mari kita tambahkan lagi. Tapi kali ini kita bisa menambahkan sebuah halaman. Anda bisa melihat template yang sedang kita gunakan di sini, tapi mari kita lihat hover. Klik ini dan home. Kita bisa melihat apa yang kita miliki di sini, lalu mengimpor template ini. Dan saya bisa menutup ini. Dan jelas tidak masuk akal untuk mengimpor satu halaman penuh di sini. Jadi saat saya meninjau, saya bisa menghapus kontainer yang tidak saya butuhkan. Jadi mungkin saya hanya butuh testimoni klien ini dari template halaman penuh itu, dan saya bisa memastikan untuk menghapus semua yang lainnya. Jadi inilah yang baru saja kita impor sebagai blok, dan yang ini kita impor sebagai halaman, meskipun kita tidak menyimpan banyak bagian dari halaman itu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah font dan warna default di situs web kita. Bukan hanya warna dan font pada tingkat elemen individual, tetapi di seluruh situs web. Kita perlu melakukan ini di tingkat WordPress secara keseluruhan. Jadi mari kita simpan draft kita, lalu pratinjau situs web kita. Di bilah admin WordPress, mari pilih kustomisasi. Lalu mari kita lihat pengaturan global kita, dan kita bisa mulai dengan tipografi. Di bagian atas, kita memiliki beberapa preset yang bisa Anda coba, dan Anda bisa mengembalikannya jika tidak menyukainya. Jadi kita bisa melihat yang ini, dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berubah, tapi saya mungkin akan mengembalikannya. Di bawahnya, Anda bisa melakukan perubahan pada font tubuh dan font judul di dalam font dasar. Dan semua jenis font judul di dalam font judul. Jadi jika saya klik icon pensil ini, Anda bisa melakukan perubahan pada salah satu dari ini di sini. Dan Anda bisa mengubah warna global dengan cara yang serupa. Jadi mari kita klik kembali ke menu sebelumnya di sini, lalu klik warna. Seperti tipografi, kita memiliki beberapa palet global yang bisa dipilih. Saya bisa melihat palet 2, 3, atau mode gelap. Saat saya beralih di antara ini, Anda bisa melihat tidak banyak yang berubah, setidaknya di area situs web kita ini, karena sangat berbasis gambar. Saya akan tetap menggunakan yang default, tapi kita juga bisa mengubah semua warna individual ini. Di bawah warna tema ini, Anda bisa mengubah warna latar belakang situs, tapi saya lebih suka membiarkannya tetap putih. Jika kita menggulir ke atas dan kembali lagi, kita juga memiliki opsi serupa untuk tombol. Jadi, ini akan menjadi tempat yang bagus untuk melakukan perubahan pada semua tombol Anda. Jika ada gaya khusus yang tidak ingin Anda duplikasi berulang kali pada setiap elemen secara individual, setelah Anda puas, Anda bisa klik publikasikan untuk menerapkan semua perubahan Anda. Sekarang kita bisa menutup pengaturan ini dan kembali ke beranda kita. Secara visual dan struktural, kita sudah membahas sebagian besar hal yang perlu Anda sesuaikan di situs Anda, tapi masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipahami agar situs web Anda benar-benar siap digunakan. Salah satu yang paling penting adalah memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler, karena sebagian besar lalu lintas web saat ini berasal dari ponsel dan tablet. Mari kita klik Edit dengan Elementor, lalu di bagian atas ini kita klik Tablet. Jika kita menggulir halaman beranda, menurut saya ini sudah cukup baik untuk tampilan tablet. Jadi selanjutnya, mari kita klik ikon ponsel untuk melihat seperti apa tampilannya di perangkat seluler.
Dan sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi khusus di bagian atas ini, elemen-elemennya terlihat sempit. Klik pada judul, lalu klik gaya, dan mari kita edit tipografinya. Setiap pengaturan yang menampilkan ikon ponsel menandakan bahwa perubahan yang akan kita lakukan hanya akan memengaruhi tampilan di perangkat seluler. Mari kita ubah ukuran font judul ini menjadi 40, dan untuk judul di bawahnya mungkin sekitar 20. Sekarang jika kita klik desktop di bawah bilah gaya ini dan kita periksa tipografi untuk judulnya. Ukurannya masih tetap 90, persis seperti yang kita atur sebelumnya. Demikian juga jika kita kembali ke tampilan seluler, kita bisa klik tombol ini, lalu di bawah menu lanjutan, dengan mengetahui bahwa perubahan ini hanya berlaku untuk seluler, kita bisa menambah padding agar ada ruang lebih. Anda juga bisa menyembunyikan seluruh bagian berdasarkan jenis perangkat. Jadi mari kita gulir ke bawah ke kontainer tentang kami di sini, pilih pegangan kontainer, lalu masuk ke menu lanjutan, dan gulir ke bawah lagi. Untuk menemukan menu responsif, klik menu drop-down. Di sini jika Anda sudah mengaktifkan sembunyikan di potret seluler, bagian ini akan menjadi abu-abu. Dan bagian ini tidak akan ditampilkan di seluler, tetapi jika kita kembali ke tampilan desktop, bagian tentang kami itu masih ada di sini. Ada baiknya meluangkan waktu untuk menelusuri situs Anda dalam tampilan seluler untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang, seiring berkembangnya situs web Anda pasti akan perlu menambahkan halaman baru. Izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita kembali ke desktop, dan di bilah menu Elementor ini, klik menu drop-down, lalu klik tambah halaman baru. Mari kita simpan dan keluar. Itu akan mengisi halaman baru ini. Dan jika kita klik ikon roda gigi di sini untuk pengaturan halaman, kita bisa mengubah judul halaman baru ini menjadi project. Kita bisa melihat bahwa judul di atas ini ditandai sebagai draft. Jadi kapanpun kita ingin membuat halaman ini menjadi publik, kita bisa klik terbitkan. Sekarang kita bisa mulai dengan template awal di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menambahkan template halaman atau blog. Tapi kita juga bisa menyalin kontainer yang kita miliki dari halaman lain sebagai cara cepat lainnya untuk membuat halaman baru. Mari kita klik pratinjau perubahan untuk membuka pratinjau, dan kita bisa pergi ke halaman yang ingin kita salin kontainernya. Jadi jika kita pergi ke halaman layanan, mari kita salin bagian atas ini saja. Klik edit dengan Elementor di sini. Lalu fokuskan pada kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Saya akan klik kanan untuk menyalin ini. Sekarang, jika kita kembali ke halaman project baru kita, klik kanan dan tempel untuk menambahkan bagian yang sama, dan kita akan mengedit judul ini. Kita ingin ini bertuliskan proyek. Dan mari kita publikasikan lagi. Jika kita klik pratinjau, kita bisa melihat bahwa header atas ini tidak transparan seperti di halaman kita yang lain. Untuk memperbaikinya, mari kita klik edit halaman. Saya akan menutup ini. Kita kemudian bisa menuju ke pengaturan Astra di sini, lalu gulir ke bawah ke pengaturan lanjutan. Di bawah header transparan, klik aktifkan. Tutup jendela ini, lalu klik simpan. Kemudian jika kita melihat halaman ini, kita bisa melihat bahwa headernya sekarang sudah diperbaiki. Tapi satu hal yang kita perhatikan adalah halaman baru kita, proyek, belum ada di menu navigasi di bagian atas sini. Untuk menambahkan halaman ini ke menu, kita perlu kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi mari kita klik logo WordPress di kiri atas sini. Lalu kita bisa pergi ke tampilan dan menu. Di bawah halaman terbaru, kita bisa klik proyek, lalu tambahkan ke menu. Kita gulir ke bawah di sini, kita bisa lihat bahwa itu sudah ditambahkan. Kita bisa menyeretnya ke atas untuk mengatur urutannya. Kita bisa menggesernya ke dalam untuk membuat submenu. Baiklah, untuk saat ini mari kita seret keluar, dan ketika sudah sesuai keinginan, klik simpan menu. Untuk melihat bahwa halaman tersebut sudah ditambahkan, mari kita buka situs web kita dengan komen klik tautan di atas sini di bilah WP Admin. Setelah berpindah ke tab baru ini, kita bisa melihat bahwa halaman proyek kita sekarang sudah diedit dan berada di sebelah halaman layanan kita. Jika kita kembali ke pengaturan, mari kita gulir ke bawah. Dan pindahkan proyek kita ke dalam menu sub-item bertab. Mari kita simpan lagi, kembali ke tab kita, segarkan, dan sekarang proyek berada di sini dalam menu drop-down di bawah layanan. Menghapus salah satu tautan di menu ini juga sangat mudah. Jadi kembali ke WordPress di sini, buka salah satu drop-down ini, dan setelah terbuka, Anda bisa menghapusnya. Dan Anda bisa menyimpan untuk menghapusnya dari menu sepenuhnya.
Saya akan memindahkan proyek kembali ke sini dan menyimpannya. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengubah menu ini, mari kita lihat bagaimana menyesuaikan bagian header lainnya untuk mengubah hal-hal seperti logo dan warna menu. Kembali ke tab situs web kita, dari sini kita bisa klik sesuaikan, lalu kita bisa klik header builder. Untuk mengubah logo, klik judul situs dan logo, baik di sini maupun di sini. Kemudian pada ubah logo, kita memilih file untuk diunggah. Jadi saya akan memilih salah satu di sini. Setelah diunggah, pilih lagi logonya. Logo saya pas dengan baik di area crop yang direkomendasikan, jadi saya akan crop gambar. Dan jika logo Anda tidak berubah pada pratinjau ini, kemungkinan karena Anda menggunakan layar retina atau layar dengan kepadatan pixel tinggi. Jadi Anda bisa mengunggah versi logo dengan resolusi lebih tinggi di sini, tapi untuk saat ini saya akan menggunakan satu logo ini untuk semua perangkat. Dan ketika saya mengaktifin saklar itu, Anda bisa lihat logo saya sekarang sudah muncul. Kita bisa mengubah ukuran logo kita dengan penggeser di sini, dan menurut saya ini sudah pas. Jika kita menggulir ke bawah, kita juga bisa mengunggah ikon situs, yang juga dikenal sebagai favicon. Saya akan klik itu, lalu saya pilih ikon situs, dan saya akan mengunggah satu file lagi. Logo Anda mungkin terlihat bagus dalam ukuran kecil untuk ini, tapi saya punya file terpisah khusus untuk ini. Saya akan memilihnya dan saya akan melewati proses pemotongan di sini. Dan setelah itu diunggah, Anda bisa lihat bahwa ikon tersebut sudah muncul di tab. Pratinjau yang diperbesar ada di sini. Sekarang, jika kita kembali dan memilih header builder, kita memang punya opsi untuk memposisikan ulang hal-hal seperti logo situs dan menu utama. Jadi saya bisa menyeret ini ke tengah dan Anda bisa melihat bagaimana tampilannya berubah. Anda bisa menyeretnya ke atas atau ke bawah satu baris, tapi saya tidak suka tampilannya seperti itu, jadi saya akan biarkan di sini. Untuk mengubah warna menu ini, mari kita gulir ke bawah, dan klik Header Transparent, lalu tab Design. Lalu, jika kita gulir ke bawah di bawah menu Color, kita bisa mengubah warna tautan teks. Antara keadaan normal dan saat hover atau aktif. Saya suka warna teksnya hitam, tapi saya akan membuat warna ini sesuai dengan tone logo saya. Saya sudah menyalin kode hex-nya dan akan saya tambahkan di sini. Sekarang, item menu yang aktif akan sesuai dengan warna logo saya. Untuk menyimpan perubahan ini, mari kita klik publikasikan. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa mengedit footer website ini di bagian bawah dengan cara yang mirip seperti saat kita mengedit header tadi. Jadi, mari kita klik X di sini, kembali ke kustomisasi, lalu turun ke footer builder. Itu akan memfokuskan ke bagian footer, dan kamu bisa lihat bahwa kita memiliki tata letak yang serupa di sini. Mari kita buka bagian hak cipta ini, dan kita akan memperbaiki nilai tahunnya. Jadi di sini, alih-alih 2022, saya akan menghapus ini. Saya akan mengetik tanda kurung siku kiri, lalu current_year, dan tutup dengan tanda kurung siku kanan. Dan sekarang, itu adalah variabel yang akan menampilkan tahun saat ini. Sekarang setelah itu diperbaiki, mari kita ganti logo kita agar sesuai dengan header. Saya akan klik ikon pena ini, lalu klik mengerti di sini, klik ganti pada logo, dan kemudian saya akan buka media library. Saya akan pilih logo saya seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, lalu klik pilih. Lalu untuk mengakses opsi menu footer lagi, kita bisa klik kembali dan klik footer menu di sini, atau kita juga bisa klik langsung di sini. Kita punya opsi untuk mengubah halaman-halaman ini menjadi inline, seperti yang terlihat sekarang, atau stack. Saya suka yang inline, dan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Untuk menyimpan perubahan kita, mari klik Publish, lalu kita bisa menutup Customizer. Dan setelah kita puas dengan website kita, kita bisa mengaktifkan plugin Lightspeed Cache, yang akan membuat website kita lebih cepat. Mari kita kembali ke WordPress dengan mengklik logo di sini. Lalu mari kita pergi ke Plugins, tambah plugin, cari Lightspeed Cache, LETE, lalu temukan plugin ini dan klik Install Now. Setelah selesai menginstal, kita bisa klik Activate. Kita bisa melihatnya di sini di daftar plugin kita. Kita bisa menonaktifkannya nanti saat mengerjakan situs kita, tapi untuk sekarang performa website kita akan meningkat. Kita punya satu hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu menghubungkan domain custom gratis yang kita dapatkan saat mendaftar Elementor. Mari kita lakukan sekarang. Untuk melakukan ini, mari kita kembali ke Elementor. Saya akan naik ke tab saya dan menutup semua yang lain. Lalu dari mana saja di WordPress, mari buka tab Hosting, dan buka Ikhtisar Situs Web.
bawa aku ke sana. Dalam ikhtisar situs web kami dapat melihat bahwa kami masih perlu menghubungkan domain. Item tersebut tercantum dalam daftar periksa luncurkan situs Anda, dan jika kita masuk ke tab domain, itu akan menunjukkan kepada kita domain sementara yang telah kita gunakan, dan menunjukkan bahwa kita masih dapat menebus domain gratis kita. Di sini mari kita klik tebus. Idealnya jika tersedia. Anda ingin mendapatkan .com, domain. Cara baiknya juga jika situs web Anda relatif singkat dan mudah diingat. Di sini Anda dapat mencari domain potensial Anda. Saya akan katakan dan simpletud.com. Lalu klik lanjutkan. Itu akan membawa kita ke mitra Elementor yang disebut Hover. Dan di sini Anda dapat melihat bahwa situs web yang kami pilih tersedia karena disertakan untuk tahun pertama dengan paket Elementor kami. Gratis adalah harganya. Dan kita bisa menambahkannya ke keranjang. Setelah ditambahkan, saya akan klik item ini. Kita akan menggunakan .com milik saya. Domain, tapi Anda mungkin melihat bahwa Anda mendapatkan .online gratis. Domain juga sudah ditambahkan. Cukup klik OK. Di keranjang belanja, Anda memiliki beberapa opsi tambahan, tapi saya hanya ingin melanjutkan tanpa menambah apapun. Gulir ke bawah dan klik Checkout aman. Pada langkah pertama, masukkan informasi Anda untuk membuat akun di Hover. Selanjutnya, baca dan setujui syarat layanan. Lalu klik Lanjutkan. Pada langkah 2, isi informasi pendaftaran Anda. Pada langkah 3, Anda perlu mengisi informasi penagihan, meskipun total hari ini adalah 0. Terakhir, Anda bisa mengonfirmasi dan mengirimkan pesanan Anda. Setelah memesan, saya akan memilih .com milik saya, domain untuk dihubungkan ke Elementor. Saat berada di halaman ini, tergantung pada penggunaan situs web, Anda mungkin ingin mematikan perpanjangan otomatis. Saya akan mematikan ini untuk sementara. Anda juga akan menerima email verifikasi dari Hover. Mari kita buka kotak masuk email kita dan cari email dari Hover dengan subjek yang diawali dengan verifikasi diperlukan. Setelah kita membukanya, Anda perlu menemukan tautan verifikasi di sini dan kita bisa mengkliknya. Dan di sini Anda hanya perlu memverifikasi informasi kontak Anda. Gulir ke bawah dan klik verifikasi informasi. Sekarang kita bisa menutup tab ini. Mari kita tutup kotak masuk email kita. Di Hover, kita bisa memeriksa progresnya. Sekarang setelah domain kita terhubung, mari kita kembali ke Elementor untuk menyelesaikannya. Kembali di Elementor, mereka mengenali bahwa kita telah menghubungkan domain custom baru kita. Domain tersebut mungkin belum langsung tersedia, tapi di sini kita bisa menyalin domain kita, buka tab baru, dan menempelkannya di sana. Ini adalah jenis halaman yang mungkin Anda lihat sebelum semuanya benar-benar selesai diatur. Mari kita tutup ini untuk sekarang, katakan saja sudah paham. Dan selama catatan ini sedang diperbarui, Anda bisa kembali ke tab Domains ini kapan saja untuk memeriksa status DNS. Catatan saya masih dalam proses pembaruan, jadi saya harus menunggu sedikit lebih lama, namun pada tahap ini, Anda seharusnya tidak perlu melakukan tindakan lain untuk memastikan domain custom Anda sudah terpasang dengan benar. Setelah catatan saya selesai diperbarui, saya akan kembali ke layar ini untuk menunjukkan seperti apa tampilannya setelah selesai. Sementara itu, kita selalu dapat membuka domain sementara kita, menyalinnya, dan melihat status situs web kita saat ini. Saya akan menutup tab ini dan kembali ke sini setelah catatan saya diperbarui. Jika Anda mengalami masalah, izinkan saya menunjukkan cara memeriksa catatan DNS Anda di Hover. Pertama, klik periksa status DNS. Lalu klik buka panduan untuk bantuan. Itu akan menginstruksikan kita untuk masuk ke Hover. Jadi, mari kita lakukan itu sekarang di tab baru. Saya kembali masuk ke akun saya, lalu ke panel kontrol. Di sini kita dapat melihat domain kita, dan saya akan memilih .com. Domain. Lalu dari halaman ini, pilih tab DNS. Mari kembali ke panduan di Elementor, dan klik berikutnya untuk melihat langkah berikutnya. Di sini kita melihat petunjuk untuk menambahkan rekaman CNAME dan A-Type. Jika kita kembali ke Hover, kita dapat memverifikasi bahwa kedua rekaman ini ada. Jika tidak, kita bisa menambahkannya. Dan sekarang, mari hapus dua rekaman lain yang ditambahkan oleh Hover dengan mengklik X, lalu konfirmasi dengan hapus. Sekarang, mari kembali ke panduan di Elementor, dan kita bisa klik selesai.
Status DNS mungkin masih membutuhkan waktu untuk diperbarui. Namun jika kita menyalin domain kita dan menempelkannya ke bilah pencarian, domain sementara saya dialihkan ke domain custom saya. Hanya dalam beberapa menit setelah melakukan perubahan ini, jika masih Anda memiliki pertanyaan tentang Elementor, tuliskan di bawah dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.